keluarga Jakarta, di tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama dengan tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan pendataan keluarga satu pintu dengan melibatkan sejumlah 76.110 kader Dasawisma yang tersebar di 267 kelurahan. Sebelum memulai pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu tahun 2021, terdapat beberapa rangkaian tahapan yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah pendataan kelompok Dasawisma dan mapping bangunan. Pelaksanaan pelatihan pendataan bangunan melalui mekanisme mapping kelompok ini diselenggarakan secara 3 tahap pada tanggal 29 hingga 31 Maret 2021. Lalu, pada hari Senin 5 April 2021 telah dilaksanakan pelatihan input sistem pendataan kelompok Dasawisma dan mapping bangunan secara online dan offline untuk 10 kelurahan terpilih. Dan pada tanggal 9 April hingga 20 April 2021 merupakan jadwal penginputan pendataan kelompok Dasawisma dan mapping bangunan yang dilakukan oleh para sekretaris TPPKK Kelurahan pada website carik.jakarta.go.id/kelompok. Master of Training (MOT). Kegiatan MOT pendataan keluarga Jakarta satu pintu tahun 2021 telah dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5 hingga 7 Mei 2021. Peserta MOT diikuti oleh TPPKK Provinsi DKI Jakarta, TPPKK Kota atau Kabupaten Administrasi, para Satpel PPAPP di Kecamatan. Training of Trainer (TOT). Pada tanggal 21 Mei 2021 telah dilaksanakan sesi pemantapan calon fasilitator pelatihan TOT secara online dan offline untuk sebagian perwakilan wilayah. Pada tanggal 24 Mei 2021 hingga 8 Juni 2021, kegiatan pelatihan TOT ini dilaksanakan dan dihadiri oleh TPPKK Kecamatan, TPPKK Kelurahan, para penyuluh keluarga berencana, perwakilan pengelola RPTRA, dan kader Dasawisma terpilih. Piloting. Proses piloting atau uji coba pendataan dengan menggunakan Carik Jakarta Mandiri ini sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2021 hingga 3 September 2021 pada 3 lokasi berikut. Kelurahan Cipinang Cipedak, RT 10 dan RT 12 di RW 06, Kelurahan Bidara Cina, RT 09 dan RT 10 di RW 15, Kelurahan Kampung Melayu, RT 07 di RW 01, RT 04 dan RT 05 di RW 09. Orientasi. Orientasi pendataan keluarga satu pintu merupakan salah satu syarat bagi kader Dasawisma untuk bisa melakukan pendataan. Orientasi dimulai dengan pembekalan calon fasilitator dan akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 September 2021. Lalu, sudah sampai tahap manakah kita dalam pendataan keluarga satu pintu? Kini, kita berada pada rangkaian pelaksanaan orientasi pendataan. Semua kegiatan dilaksanakan secara daring atau online. Dari tahap persiapan hingga nanti pelaksanaan pun akan dilakukan secara daring dengan bantuan fitur Carik Jakarta Mandiri dari aplikasi Carik Jakarta. Semangat mendata dan siap didata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga.
sahabat keluarga, kita bertemu kembali dengan podcast Saga yang kali ini menghadirkan 3 orang ibu cantik dan juga 1 bapak ganteng. Mari kita berkenalan lebih jauh. Yang pertama dengan Kepala UPT Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rizky Hamid. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kita juga telah kehadiran Wakil Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hoirunisa Nasution. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih loh Bu sudah diundang. Alhamdulillah Ibu sehat dan tambah cantik. Amin, begini. amin. Dan kita juga kehadiran di sini anggota Poksus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elo Lisawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dan Ibu. kita juga bersama dengan Sekretaris Poksus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hayanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Pak Rizky dan 3 orang narasumber kita yang luar biasa. Dan untuk berkenalan lebih jauh dengan mereka berempat, maka kita lihat VT berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita telah mendengarkan dan juga menyaksikan tadi ya, membaca tuh luar biasa CV sepak terjang Bapak Rizky Hamid selaku Kepala UPT Pusdatin Keluarga dan juga 3 orang ibu pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Dan saatnya kita bincang-bincang yuk. Saya akan ke Pak Rizky terlebih dahulu nih sebelum kepada 3 orang ibu cantik ini. Pak Rizky selaku Kepala UPT Pusdatin Keluarga ini diberikan mandat untuk menyelenggarakan pendataan keluarga 1 pintu. Nah, pendataan keluarga 1 pintu itu sendiri apa ya Pak Rizky? Apa, bagaimana, lalu kronologisnya seperti apa, dan kemudian juga apa saja yang menjadi concern dari pendataan keluarga 1 pintu ini khususnya di DKI Jakarta? Diceritakan kepada pemirsa. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya yang mungkin ini keluarga, sahabat-sahabat keluarga juga ingin mengetahui sebetulnya inisiasi atau cerita di balik pendataan keluarga 1 pintu di Pemprov DKI itu dimulai dari apa? Mungkin dimulainya itu Ibu dari cita-cita Pemprov DKI yang ingin memiliki satu buah data yang sangat terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, dan juga tentunya yang sebelumnya kalau kita hanya memiliki data di DKI ini yang secara de jure, kita ingin memiliki data yang secara de facto, yang mana data tersebut kita harapkan dapat menggambarkan kondisi real, kondisi yang betul-betul dapat menggambarkan data yang sebenarnya yang ada di DKI Jakarta. Data keluarga, khususnya bagaimana ketika profil-profil keluarga di Jakarta itu, bagaimana gambarannya, bagaimana potretnya, sehingga ini dapat mencerminkan kondisi real. Sehingga ketika diinisiasi pada awal mulanya oleh tim penggerak PKK yang memang bertugas setiap hari kesehariannya ya Ibu ya, kesehariannya itu mendata, ditangkap oleh Pemprov, ini merupakan sebuah peluang yang memang dapat digunakan oleh Pemprov. Ketika sebelumnya di DKI Jakarta itu memiliki pendataan yang masing-masing unit, masing-masing instansi memiliki pendataan
dengan adanya pendataan keluarga satu pintu ini kita coba gabungkan menjadi satu, sehingga keluarga-keluarga yang semula didatangi oleh masing-masing petugas setahun bisa beberapa kali, ini bisa digabungkan menjadi satu buah data yang terintegrasi, sehingga ketika nanti semua SKPD yang ada di Pemprov DKI ingin memanfaatkan ini dapat menggunakan. Nah, itu sahabat keluarga, jadi datanya itu terintegrasi, maksudnya gabungan dari beberapa data-data yang selama ini dikumpulkan oleh berbagai organisasi perangkat daerah. Sekarang kita coba menterpadukan beberapa data-data yang sifatnya esensial untuk pembangunan di DKI Jakarta. Nah, menterpadukannya itu seperti apa? Nanti kita tanya lagi ke Pak Rizky, bahwa yang lalu di datanya secara manual, yang sekarang berdasarkan Android ini tentu juga merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih Pak Rizky, dalam kita menterpadukan itu siapa saja ya sasaran yang didata, lalu kemudian apa saja yang diperlukan dalam mendata ini, apa saja yang jenis-jenis data yang dikumpulkan ya? Nah, tentunya data keluarga terpadu satu pintu ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020, Ibu. Yang mana sasarannya adalah seluruh penduduk DKI Jakarta yang memiliki KTP yang berdomisili di DKI ataupun yang tidak ber-KTP DKI namun berdomisili lebih dari 6 bulan. Dan khusus untuk anak usia 0 sampai dengan 6 bulan itu tetap kita data sebagai data yang menjadi satu kesatuan, sehingga betul-betul seluruh data seluruh keluarga yang ada di Jakarta ini dapat dipotret secara real dari data keluarga satu pintu ini. Baik, kita tadi sudah mendengar ya bahwa pendataan keluarga itu satu, ada kata kuncinya terpadu, terintegrasi. Yang kedua, ada kata kunci agar masyarakat tidak bolak-balik didatangi ya. Jadi dengan sekali datang, berbagai informasi dapat terkumpulkan. Dan ketiga, tentu saja di sini ada keterlibatan tim penggerak PKK di dalam Pemprov DKI Jakarta mengumpulkan data-data ini. Nah, kita tahan dulu di situ Pak Rizky. Kita sekarang beralih kepada 3 orang ibu-ibu cantik ini. Saya yang pertama ingin kepada Ibu Neni terlebih dahulu ya. Jadi Bu Neni, tim penggerak PKK ini dilibatkan dalam pendataan keluarga satu pintu ini secara resmi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan pendataan keluarga terpadu satu pintu itu sendiri juga tidak terlepas dari inisiasi oleh tim penggerak PKK yang kemudian disambut baik oleh Pemprov, dan jadilah kolaborasi yang sangat solid sampai dengan saat ini. Kalau bisa diceritakan ya Bu Neni, tolong diceritakan bagaimana peran PKK ini sebagai bagian dari sejarah kita melakukan pendataan keluarga satu pintu ini. Iya, terima kasih Bu. Seru sih Bu, karena dulu berawal daripada PKK ini kami itu tetap mendata. Dari dulu kita mendata, cuman kalau dulu itu kita dengan manual. Ya, jadi Kertas gitu ya. Kertas, bahkan buku. Awalnya dengan buku, gua kesini mulai tuh, buku ribet, pakai kertas gitu kan. Ya. Nah, pakai formulir segala macam. Awalnya kan 3 buku nih Bu, terus menjadi 5 buku gitu. Nah, terus kesini kan, waduh kalau gini-gini aja bahaya nih. Kenapa? Karena kan tidak ada yang menganggarkan terkait dengan kertas tersebut gitu ya. Jadi, nah pada saat kebetulan awalnya sih kita sudah lama sih sebenarnya Bu dengan SIM PKK ini. Kita namakan itu SIM PKK dulunya. Diawalin dengan dulu pada masa Bu Fauji Bowo, kita juga sudah memakai dengan input data website ya kan Bu. Tapi kalau input data itu Bu, resikonya besar juga. Gitu. Karena kertas-kertas tersebut akan dibawa ke kelurahan. Jadi yang input adalah di kelurahan. Karena kan di wilayah waktu itu kita belum mengenal aplikasi telepon, juga hanya terima telepon dan SMS. Kita belum bisa gitu. Nah, terus kesananya dengan masuknya kebetulan pembina yang sekarang Mbak Anies dan Ibu, begitu beliau masuk itu kita pernah duduk satu meja bersama.
Ibu bertanya terkait Pokja kegiatan apa yang ada di PKK, dari tim sekretariat berbicara bahwa kita punya data gitu. Nah, beliau langsung nangkep bahwa data itu sangat diperlukan karena data itu adalah mutiara gitu. Harta Nah, karun. iya, mutiara dan harta karun menurut Ibu gitu. Selanjutnya adalah apa ya, kegiatan yang kita harus bisa untuk menjadikan data-data ini sesuatu gitu. Nah, di situ kita juga nggak langsung ini ya Bu, maksudnya kita juga bercerita kepada Ibu bahwa ya tadi keluh kesahnya kalau pada saat kita menginput melalui manual gitu. Nah, akhirnya waktu itu kami membuat namanya ketuk pintu SKPD. Jadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta bersama dengan kita, timnya, kita datengin ketuk pintu tuh setiap SKPD. Kami punya program ini. Gitu, kami menawarkan sesuatu yang bisa mungkin yuk bisa diambil nggak gitu. Jadi kita laksanakan itu. Yang pertama kali awalnya yang menangkap adalah sebenarnya Citata waktu itu. Jadi kami sempat berkolaborasi dengan Citata. Mereka membuatkan kepada kita by aplikasi, tapi aplikasi sederhana. Itu juga beresiko ya Bu ya. Beresikonya adalah yaitu karena kita belum dengan yang aplikasi sekarang. Jadi kalau mereka memasukkan data itu ada yang sampai naik-naik manjat-manjat nyari sinyal. Itu Bu. Nah, yang serunya lagi itu adalah kerennya PKK ini Bu. Begitu kami dikasih target waktu itu dengan Kecamatan Gambir, kita dikasih target cuma 10 hari. Itu satu kecamatan kelar di 7 hari. Nah, jadi apa ya, rasanya bangga juga sih Bu. Jadi seperti itulah kisah kami menjadi penggerak di awal, dan akhirnya perjuangan kita, perjuangan DPP APP selaku gandengannya PKK dong Bu, ibu kandungnya kami, kalau kami bilang sih gitu Bu, ibu kandungnya kami. Nah itu kan kita langsung menghadap ya Bu ya, langsung itu kita menawarkan, ditangkap oleh DPP APP, dan akhirnya dengan tadi Pergub kita dibikinkan yang namanya Pusdatin Keluarga. Seperti itu Bu. Terima kasih nih Bu Neni. Jadi sahabat keluarga, ini sebuah jas merah, sebuah sejarah yang perlu juga untuk diketahui bersama agar proses panjang ini untuk menghadirkan data keluarga yang terpadu di Provinsi DKI Jakarta ini dapat diketahui secara umum. Untuk apa? Untuk agar masyarakat juga tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama-sama dengan tim penggerak PKK ini bersungguh-sungguh untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, diawali dengan memotret kondisi keluarga seakurat mungkin. Itu sebabnya Pemprov DKI Jakarta sangat menyambut baik dan juga berterima kasih dengan kesediaan tim penggerak PKK sampai dengan kader Dasawisma PKK-nya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan juga tugas-tugas yang sangat mulia ini. Terima kasih, ini sejarah panjangnya Bu Neni. Dan kalau tadi sempat disebut-sebut bahwa awalnya manual, di buku, di formulir, lalu kemudian dicoba ya, mulai diperkenalkan dengan aplikasi sederhana oleh sahabat kami dari Dinas Cipta Karya untuk mengisi Jakarta 1. Ini keren ini ya, tim penggerak PKK mengisi data-data yang ada di Jakarta 1 yang berbasis spasial di sana, lalu diisi demografisnya oleh tim gerak PKK, dan sampai sekarang berevolusi dengan Carik Jakarta. Nah, cerita tentang Carik Jakarta saya ingin geser ke Bu Elo. Bu Elo, tadi sudah ada sejarah panjangnya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian sekarang ini dari Cipta Karya kemudian sudah dikembangkan oleh Pusdatin Keluarga sebagai juga salah satu instrumen untuk penyelenggaraan pendataan keluarga satu pintu ini dibentuk satu unit tersendiri khusus, yaitu UPT Pusdatin Keluarga. Dan dari situ kemudian dilahirkan aplikasi yang kemudian Bapak Gubernur dan Ibu berkenan memberi nama Carik Jakarta. Nah ini gimana Bu pengalamannya untuk menggunakan Carik Jakarta ini Bu Elo? Terima kasih Ibu. Pada dasarnya PKK merasa awam
dengan dikasih aplikasi Carik Jakarta. Nah, setelah pertama-tama istilahnya barang baru ya Bu ya, PKK baru kenal dengan istilah Carik Jakarta. Kita dari PKK Provinsi secara berjenjang Bu, untuk menularkan apa yang kita dapat dari UPT Pusdatin. Jadi kita memberikan informasi kepada PKK Kota. PKK Kota dilanjut dengan PKK Kecamatan dan PKK Kelurahan langsung ke PKK RW Bu, untuk diteruskan informasi yang dapat dari UPT Pusdatin diketularkan ke bawah. Dan sampai akhirnya Bu, saya juga terkagum-kagum dengan kader Dasawisma yang begitu respon dengan aplikasi Carik Mandiri yang tadinya Bu Neni sudah sebutkan Bu, dengan 3 buku, 5 buku secara manual, mau fotokopi tidak ada yang biayain. Begitu lahir dari Cipata terus berangkat ke UPT Pusdatin dengan aplikasi kader Dasawisma di bawah, senang Bu, senang, dan alhamdulillah juga mereka merespon dengan baik. Dan kalau kita bertemu ke bawah Bu, alhamdulillah sekarang sudah tidak repot dengan menulis-nulis, dan mereka sangat antusias untuk belajar supaya mengerti tentang aplikasi tersebut. Dan akhirnya dari kader 76.114 itu Bu, mereka itu suka mengerjakan dengan Carik Jakarta yang tidak bertele-tele dan gampang dikerjakan. Dan alhamdulillah kader-kader di sini juga senang Bu dengan dilahirkan lagi karena ini pandemi ya Bu ya. Terus kader juga senang dengan Carik Mandiri yang langsung secara tidak langsung di tahun 2019 aplikasinya sudah nempel di kader dan di share link ke warga juga sudah ada Bu. Jadi istilahnya, jadi warga sekarang tinggal update yang sudah ada di Carik Jakarta. Jadi saya rasa alhamdulillah berkat bergandengan tangan kita dari UPT Pusdatin, DPP-APP, PKK Provinsi sampai ke level bawahnya sangat erat Bu. Jadi kader Dasawisma dengan senang hati mengerjakan itu sih Bu dari saya Bu. Luar biasa ya. Jadi ada kata kunci di sana, adanya tim yang solid, adanya sebuah super tim yang terdiri atas tim penggerak PKK, Dinas DPP-APP, Sekyu, UPT Pusdatin Keluarga, tentu dibantu juga ada bidang-bidang lainnya di Dinas DPP-APP. Maka semua pekerjaan yang sedemikian complicated, luas, besar, luar biasa, dan melibatkan 76.114 kader Dasawisma ini dapat kita laksanakan bersama. Nah, saya sekarang ke Bu Yanti. Bu Yanti, ini tadi disebut-sebutkan sudah kita melibatkan Dasawisma PKK itu ada 76.114. Bagaimana ini cara-cara yang dilakukan oleh tim penggerak PKK ini agar Dasawisma PKK dapat memahami, mengetahui, dan juga melaksanakan tugas-tugas pokoknya, yakni mendata, menggerakkan, dan juga menyampaikan informasi-informasi pembangunan. Silahkan Bu Yanti. Ya, terima kasih Bu. Mungkin untuk saat ini ya di situasi pandemi seperti ini, kalau nggak lagi pandemi kan kita bisa kumpul-kumpul ya Bu ya. Tapi di masa pandemi seperti ini juga tidak mensurutkan semangatnya kita untuk selalu menyemangati 76.114 kader kita yang melalui kegiatan-kegiatan pertin berjenjang walaupun secara online, online di jenjangnya masing-masing. Dan kita juga selalu memberikan semangat ke kader bahwa walaupun kader Dasawisma ini kalau di strukturnya PKK merupakan yang paling bawah di bawah kelompok PKK RT, tapi mereka juga memegang peranan yang sangat penting sekali karena mereka mengumpulkan data. Mereka juga setelah mengumpulkan data, mereka juga bisa memberikan informasi-informasi yang mereka dapatkan dari jenjang-jenjang di atasnya. Kemudian mereka juga bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena juga kita juga selalu mengingatkan bahwa mereka itu menjadi orang yang penting. Karena apa? Karena mereka yang memahami dari kelompoknya mereka, dari kelompok-kelompok kecilnya mereka itu, mereka lebih memahami bagaimana
masyarakat yang ada di sekitarnya, karena dari satu wilayah ke wilayah lain itu mungkin akan berbeda. Jadi memang mereka itu akan paham betul. Jadi kita juga selalu mengingatkan bahwa kader Dasawisma ini menjadi kader yang penting, karena apa yang mereka kumpulkan, apa informasi-informasi yang mereka dapat dan kemudian sebarkan kembali itu menjadi dasar untuk apa? Untuk kebijakan-kebijakan dari SKPD maupun Pemprov untuk melaksanakan program-program selanjutnya. Mungkin itu sih Bu penyemangat kami. Terima kasih. Nah, sahabat keluarga, Dasawisma PKK itu merupakan ujung tombak yang sangat penting. Tadi bolak-balik kita dengar istilah sangat penting, sangat strategis. Jadi mereka adalah frontliner, ujung tombak, lini terdepan yang mewakili wajah Pemprov DKI Jakarta bertemu langsung dengan masyarakatnya 10-20 rumah atau 10-20 wisma. Makanya Dasawisma itu 10-20 wisma yang ada di dalam radius koordinasinya. Nah Pak Rizky, saya kembali kepada Pak Rizky. Pak Rizky tadi sudah disebut-sebut ada Carik Jakarta, ada Carik Jakarta Mandiri, lalu kemudian ada satu proses transformasi dari manual kepada digitalisasi. Barangkali ini Pak Rizky coba tolong diuraikan ya secara kronologisnya seperti apa agar sahabat keluarga ini bisa memahami sebuah proses yang melibatkan sedemikian masifnya 76.114 Dasawisma PKK dan juga tim penggerak PKK itu sendiri yang tidak kurang dari 3.300 orang, lalu bersama-sama melakukan transformasi digital. Ini seperti apa Pak? Silahkan Pak. Iya. Makasih Bu. Mungkin pertama-tama kalau tadi terakhir Ibu bilang ini merupakan sebuah transformasi digital, itu betul sekali Bu. Yang semula tadi sempat diceritakan sama Bu Neni, Bu Elo, Bu Yanti, bagaimana para kader Dasawisma itu sebelumnya menggunakan formulir manual, mulai coba dikenalkan untuk bertransformasi menjadi digital. Yang semula mungkin dicatat satu-satu, sekarang sudah di-entry ke dalam smartphone, sehingga ini betul-betul transformasi digital bukan hanya dari sisi Pemprovnya, tapi untuk masyarakat kita itu betul-betul dikenalkan oleh sebuah yang namanya teknologi. Carik Mandiri, Carik Keluarga, Carik Jakarta dan Carik Jakarta Mandiri itu merupakan salah satu juga sebuah solusi atau jawaban ketika kita memasuki di tahun 2020, tahun 2021 ini memasuki masa pandemi. Dimana ketika kemarin 2020 kita 2019 kemarin kita dilakukan pendataan secara door to door oleh para kader Dasawisma. Di 2021 ini kita coba untuk melakukan pendataan secara mandiri namun tetap terkendali ya. Karena memang betul-betul walaupun dia mandiri Bu, itu tetap dikendalikan oleh para kader Dasawisma kita. Bagaimana para kader Dasawisma kita itu sudah memetakan dari tahap awal bangunan-bangunan atau keluarga-keluarga yang ada di lingkupnya itu dipetakan terlebih dahulu tahapan awalnya Bu, dan itu ditransformasikan ke dalam sebuah sistem yang kita namakan Carik Bangunan Bu. Yang ini memang kita gunakan bangunan secara rumahnya ya. bangunan rumahnya. Jadi para kader Dasawisma kita ini sekarang sudah masuk datanya bagaimana di setiap RW ada berapa jumlah bangunan, ada berapa jumlah keluarga, ada berapa jumlah individu yang itu akan dijadikan satu buah target database targeted yang sehingga ketika nanti kita saat melaksanakan pendataan, para kader Dasawisma ini sudah mengetahui kemana dia harus sharing link, kemana dia harus menginformasikan bahwa keluarga tersebut harus mengisi kepada link yang akan dia berikan. Dan tentunya Bu, link di sini juga sahabat keluarga yang ada di Jakarta nggak usah khawatir kalau sharing link ini adalah link yang dibuat khusus untuk keluarga-keluarga secara mandiri. Artinya antara keluarga satu dengan keluarga yang lain memiliki link yang berbeda-beda. Sehingga ketika keluarga ini memiliki keluarga A mengisi jawaban, hanya keluarga tersebut dan kader yang nantinya akan mengecek kesesuaian datanya atau apakah sudah masuk atau belum. Dan para kader Dasawisma ini sendiri juga sudah kita berikan semacam
perjanjian bahwa para kader Dasawisma ini tidak akan membocorkan kepada siapapun, dan jika sampai ada bocor, para kader Dasawisma ini siap untuk bertanggung jawab, dan tentunya karena ini by system semuanya dapat kita tracking dan telusuri. Baik. Nah, Pak Rizky, tadi dasarnya itu kan bangunan ya. Yang sudah ada bangunannya yang sudah terdata ini totalnya berapa ya? 1,8 juta kita data pada saat 2019 yang lalu. Dengan kita rapihkan polanya di 2021 ini, kita sudah mendapatkan 1,6 juta bangunan. Bangunan yang mana satu bangunan itu bisa terdiri dari beberapa apa namanya istilahnya, kepala rumah tangga, kelompok-kelompok. Jadi sehingga kalau ada satu atapnya, kalau kita lihat dari atas itu satu, boleh jadi itu adalah kontrakan yang berisi 5 pintu di dalamnya. Nah, kalau begitu ya, ini kan bangunannya misalnya 1,6 juta bangunan, lalu kemudian nanti setiap apa yang akan di-share linknya. Jadi sahabat keluarga, ini yang namanya pendataan keluarga satu pintu yang menggunakan Carik Jakarta Mandiri, itu nanti akan dibuatkan link yang sangat unik, berlaku sangat individual, customized. Dan cara membuatnya nih Pak Rizky, kalau misalnya tadi satu bangunan seperti itu ada 5 KRT, kepala rumah tangga, itu berapa link yang dibuat? 5. Nah, akan dibuat 5. Jadi kalau misalnya walaupun sekarang ini yang ada di data kita di Carik Bangunan ini 1,6 juta bangunan, namun nanti begitu Dasawisma akan mendistribusikan link dari Carik Jakarta Mandiri ini disesuaikan dengan jumlah kepala rumah tangga. Kami pastikan bahwa setiap kepala rumah tangga memiliki link yang unik yang hanya berlaku untuk kepala rumah tangga tersebut. Itu sebabnya kader Dasawisma yang belum mendapatkan giliran untuk mendata tidak bisa melakukan share link orang lain kepada warganya. Saya pernah dapat link yang saya tidak bisa masuk karena memang bukan ditujukan kepada saya. Nah, jadi sabar kepada Dasawisma yang belum waktunya untuk mendata, nanti semua juga dapat giliran mendata. Masih sebelum semua ini kan? Belum semua. Nah, coba Pak Rizky, coba tolong diceritakan dulu cara penjadwalan dan juga bagaimana kemudian ini sahabat keluarga ada juga yang bertanya tentang keamanan datanya itu sendiri. Nah, Pak Rizky. Mungkin terkait dengan penjadwalan itu Bu, memang tidak lain dan tidak bukan dikarenakan keterbatasan dari resource atau perangkat kita. Dimana ketika kita coba untuk kita lakukan pendataan yang betul-betul secara masif, ini ternyata perangkat kita masih belum cukup untuk mumpuni. Ketika warga ini animonya sangat besar, sangat tinggi. Bagaimana? Berapa itu sehari? Satu hari rata-rata ketika 2021 ini kita lakukan pendataan itu sampai dengan 50.000 akses user Bu. Sehari, padahal kita batasi ya. Padahal itu pun sudah kita coba batasi dengan beberapa batch dari para kader Dasawisma kita ini untuk melakukan penyisiran dari keluarga-keluarga yang ada. Bagaimana jika kita 76.000 ini langsung jalan semua? Wah, ini bisa tumbang, bisa jebol. Sedangkan memang prinsip kami user experience dari warga ini sendiri yang menjadi prioritas kami Bu. Sehingga warga itu betul-betul ketika mengakses Carik Jakarta, kita upayakan warga itu dapat secara optimal untuk mengakses Carik Jakarta tanpa hambatan. Kalaupun ada memang hambatan, kami juga mohon maaf jika memang beberapa kali juga terjadi beberapa hambatan, dan banyak pula itu hambatan terjadi bukan karena dari sisi kami Bu. Banyak juga yang berkeluh ini Carik Jakarta tidak bisa diakses, padahal memang ternyata internetnya yang memang sedang terkendala. Nah, itu beberapa hal yang mungkin banyak kendala yang dialami oleh para kader kita, para warga juga, dan tentunya kita juga sudah coba carikan solusi terbaik Bu. Baik. Ya. Jadi kalau ada hambatan tolong dibicarakan, jangan ngadunya ke Mbak Google, ke medsos, ngadunya ke Pusdatin Keluarga, ngadunya ke Dasawisma, ngadunya ke tim penggerak PKK, ngadu ke saluran-saluran resmi kami. Kami sediakan di sana asistensi teknis, bahkan kami sediakan juga
di sana klinik ya, klinik konsultasi, silahkan diakses akun-akun resmi baik dinas PPAPP maupun tim penggerak PKK dan juga kader Dasawisma tentunya. Nah, sahabat keluarga, kita sekarang bincang-bincang kembali dengan tim penggerak PKK. Saya kembali ke Ibu Neni. Bu Neni, ini setelah berjalan sejak tahun 2019 ya, kita menginisiasi transformasi digital. Ini kesan-kesan apa nih yang ada di dalam internalnya tim penggerak PKK? Ini luar biasa nih, lari kami sendiri terkagum-kagum dengan tim penggerak PKK, di mana transformasi digital ini kita mulai sejak kita melakukan katakanlah orientasi, pelatihan dan sebagainya. Tidak mudah kita melatih 76.114. Saya sendiri luar biasa mensyukuri semua ini, dan awalnya saya juga agak sedikit gamang terus terang. Bagaimana ya melatih 76.114, tapi dengan kegigihan dan juga dengan kebersamaan yang luar biasa bisa loh gitu kita melatih 76.114 kader Dasawisma ini. Gimana itu Bu bisa terjadi semacam itu? Iya Bu, iya itu karena PKK ini bekerjanya secara hierarki fungsi Bu ya. Iya. Jadi PKK provinsi itu ke bawah ke PKK kota ke kecamatan seperti itu. Jadi yang kami latih di awal itu adalah PKK provinsinya sendiri dan PKK kotanya. Nah setelah itu baru tuh melatih ke kecamatan. Kecamatan itu berikut dengan kelurahannya. Kelurahan jadi kan udah banyak tuh Bu, baru deh tuh ngelatih ke waktu itu masih 79.000 ya. 70.902. Ya. Nah, tahun 2019. Iya, 2019 baru tuh semuanya terlatih sudah. Terus nah, kalau itu kan masih offline ya Bu. Iya. Masih offline itu enaknya Bu, enaknya itu adalah kita bisa berhadapan langsung dengan para kader. Iya. Itu kerennya kita, dan kita bisa tahu kesusahannya mereka langsung gitu. Nah jadi kalau sekarang di Bu kan kita by Zoom, makanya tadi juga dibagi. Tapi pelatihan sudah pelatihan itu kita juga sama dengan metodenya yang kemarin, MOT dulu baru TOT ya kan? Apa tuh MOT? Master of trainingnya Dasawisma. Habis itu baru ke TOT baru yang kami namakan orientasi. Saat ini orientasi baru kita lakukan yang seperti sudah dijelaskan sama Pak Rizky seperti itu Bu. Dan kerennya lagi bahwa Dasawisma ini bergeraknya penuh semangat. Semuanya kita pelatihan atau apapun bentuknya itu kita by Telegram sih Bu. Jadi kita mengendalikan para Dasawisma ini dengan Telegram. Terus ada kita punya IG Carik Jakarta dan PKK Jakarta. Mereka harus wajib, mereka adalah follow di situ. Iya. Dan satu lagi berapa Bu sekarang ininya? Berapa sekarang peserta Telegramnya? 50.116 kalau nggak salah. 50.000. Sahabat keluarga, ini adalah grup Telegramnya Carik Jakarta, pesertanya ada 52.100. Jadi dari 76.114, 52.100-nya ada di grup ini, termasuk saya masuk jadi salah satu anggota. Ini adalah sebagai sarana informasi. Ini silakan lanjutkan Bu. Selain Telegram, ini kita punya yang namanya IG Carik Jakarta dan IG-nya PKK Jakarta. Ya, IG-nya Carik Jakarta. Carik. Jadi Instagramnya Carik Jakarta. Ini Instagram Carik Jakarta, carik.jakarta. Saat ini diikuti oleh 71.200 followers. Artinya dari 70.114 Carik itu kita asumsikan semuanya harusnya sudah follow. Kalau ada Dasawisma PKK yang belum follow, silahkan follow ini Instagramnya Carik Jakarta. Saya juga follower salah satunya. Ada lagi Bu, Facebooknya Carik Jakarta. Wow, luar biasa Facebooknya. Nanti dilihat ya, ada Facebook, ada YouTube. Di samping Carik Jakarta ada tim penggerak PKK tentunya. Lanjut silakan Ibu. Nah, tantangan kita ya Bu ya tadi ya. Tantangan kita ini adalah dengan kalau kader Dasawisma itu apa ya namanya? Yaitu
mengeluh gitu ya Bu ya, masih ada kok itu kader Dasawisma yang mengeluh. Ya nggak apa-apa juga sih. Tadi seperti kata Ibu, kalau mengeluh itu sampaikanlah kepada tempatnya. Ya Bu ya, boleh tadi dicari Jakarta tapi DM. Facebook DM, kecuali Telegram, karena Telegram akan kita balas langsung sih gitu. Nah kalau ke call center atau ke chat center, teman-teman chat center ini kasihan banget, satu hari itu mereka merespon itu lebih daripada 1.000. Jadi jangan marah kalau masuk daftar tunggu kesekian hari gitu. Setiap hari yang masuk berapa Bu? Hampir 1.000 Bu rata-rata. Oh 1.000. Nah ya. Bayangkan bagaimana membalasnya gitu sih Bu ya. Nah itu tantangan terbesar kita juga sih. Makanya sekarang dengan adanya Juknis ya, surat edaran dari Kepala Dinas PPAPP untuk semuanya kita membuat yang namanya Pusat Informasi Carik Jakarta. Di situ semua Dasawisma boleh mencurahkan isi hatinya di situ. Nah, kan nanti akan ada jawaban di situ, itu langsung gitu. Jadi itu pun kita bikinnya berjenjang Bu. Jadi kalau Dasawisma itu sebaiknya ke tingkat kelurahannya. Bila nanti kelurahannya tidak bisa menjawab, akan ke kecamatan, kecamatan ke kota, kota baru ke provinsi. Dan kita buka yang namanya Pusat Informasi Carik Jakarta. Itu seminggu kemarin 3 kali kita buka Bu, untuk tingkat provinsi. Iya. Nah seperti itu Bu. Baik, ini Carik Jakarta tadi ceritanya ya, sahabat keluarga. Ini tadi ada beberapa hal. Jadi dengan adanya kegiatan kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta dengan tim penggerak PKK, ini merupakan juga sekaligus perwujudan satu upaya bersama untuk sebuah transformasi digital. Maka tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sekarang ini menjalankan tadi disebut-sebut SIM ya. SIM itu sistem informasi manajemennya, diantaranya adalah juga dengan mendukung penuh pendataan keluarga satu pintu ini telah dijalankan secara full digital. Jadi tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini adalah tim penggerak PKK 4.0. Nah, tidak hanya transformasi digital untuk seluruh masyarakat, tetapi juga tim penggerak PKK-nya juga tertransformasikan secara digital dan juga mendapatkan capacity building yang luar biasa, dan mereka sendiri sangat mandiri bisa menjalankan tugas-tugasnya dalam melakukan TOT dan training of trainers dan juga orientasi kepada 76.114 kader Dasawisma PKK. Ini sebuah upaya yang luar biasa, patut di-applause dong. Nggak sedikit jumlahnya dan luar biasa upayanya. Kalau yang lalu tatap muka, maka secara tatap layar pun bisa dijalankan dengan baik dengan bantuan Zoom yang kita sediakan sampai dengan pada level kelurahan. Nah, ini secara detail saya ingin mendalami hal ini, bagaimana kemudian keseharian ketika kita menjalankan ini di tingkat kelurahan. Mungkin ke Bu Elo, ini barangkali ada contoh-contoh ya, contoh-contoh ilustrasi ketika dilakukan orientasi oleh tim penggerak PKK di tingkat kelurahan dengan cara Zoom itu seperti apa mereka apakah nonton Zoom-nya atau buka akun Zoom-nya ini nobar ataukah masing-masing atau seperti apa ya Bu ya itu penyelenggaraannya? Baik Bu, penyelenggaraan orientasi di tingkat kelurahan, kebetulan kita PKK Provinsi Bu yang menangani bertiga Dasawisma, kita monitoring. Monitoring datang ke kelurahan tersebut dibagi nih Bu. Bagi kita datang, kita lihat kelurahan buka satu Zoom. Nanti kader Dasawisma ada yang di pos RW, ada yang di rumahnya sendiri. Jadi mereka berbagi-bagi Bu. Jadi seperti itu kita monitoring. Di situ yang melakukan adalah PKK kelurahan dan pengelola juga ada di dalamnya Bu. Dan kader Dasawisma yang waktu ikut di orientasi juga ikut menjadi narasumber di kelurahan. Nah itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah masyarakat yang mengikuti di situ ada lurah, Sekkel, PKB juga ada di dalam kelurahan tersebut Bu untuk memonitoring kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh kelurahan. Jadi kegiatan orientasi yang di kelurahan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh PKK Provinsi, mematuhi prokes
Dan di RW juga, di pos RW juga sama Bu, melakukan prokes semua. Ada yang di rumah, baik ada yang di RW juga berjalan dengan baik. Dan maklum kadang-kadang Bu sinyal ya Bu ya, itu sih hal yang biasa, tapi mereka kader Dasawisma dan fasilitator berjalan dengan baik. Seperti itu Bu. Luar biasa ya. Jadi sahabat keluarga, coba kita bayangkan ya, tim penggerak PKK ini menyelenggarakan pelatihan secara mandiri setelah memperoleh pelatihan dari UPT Pusdatin Keluarga. Jadi timnya itu Master of Trainers-nya itu kemudian melakukan TOT secara berjenjang, dan mereka demikian menghayati, demikian memahami dan juga mengerti serta dapat mengaplikasikannya dengan baik, dan mereka sendiri yang melakukan pelatihan itu. Ini sungguh sebuah proses pemberdayaan juga ada di sana, sebuah proses transformasi digital ada di sana, sebuah kerja kolosal ada di sana, kolaborasi yang luar biasa. Nah, saya ke Ibu Yanti. Bu Yanti, kita sudah mendengar tadi banyak sekali cerita-cerita heroik ya, teman-teman Ibu ini dari tim penggerak PKK. Tapi di samping cerita-cerita heroik ini tentu juga masih menyisakan tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang saat ini masih perlu untuk kami dari jajaran dinas maupun UPT Pusdatin Keluarga ini perlu untuk antisipasi itu apa Bu, yang paling terbesarnya kalau bisa diurutkan 1, 2, 3 gitu Bu? Tantangan terbesarnya itu yang pasti adalah dari warga itu sendiri, karena kita harus memberikan juga pemahaman kepada warga bahwa Carik Jakarta Mandiri ini link yang akan mereka terima dan akan mereka isi itu memang sangat rahasia, tapi itu juga terjamin kerahasiaannya. Jadi mereka juga bisa mengisi data-data itu. Jadi dari kendala-kendala selain kendala sinyal yang teknis seperti itu, saya rasa yang paling penting adalah pemahaman kepada warga bahwa data ini sangat penting untuk kita semua. Data ini sangat penting untuk kita semua, dan nantinya juga karena dari data ini akan berdampak juga bagi kita juga, kembalinya ke kita juga. Jadi saya rasa itu Bu yang paling penting, selain dengan teknis, kendala-kendala teknis yang ada, teknis yang sangat paling penting itu adalah meyakinkan warga melalui kader Dasawisma kita bahwa pengisian Carik Jakarta Mandiri ini memang sangat diperlukan untuk Pemprov dan juga untuk kita, karena akan dikembalikan ke kita juga. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu Yanti, nah sahabat keluarga, dengan adanya obrolan ini, podcast ini, tentu kami berharap semakin banyak lagi keluarga-keluarga di Jakarta yang mendapatkan informasi resmi dari kami, jajaran Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP dan tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, untuk jangan ragu apabila Bapak Ibu telah mendapatkan link pendataan keluarga satu pintu yang di sana tertulis nama kepala rumah tangga secara spesifik, maka bersegeralah untuk mengisikannya dan juga berkomunikasilah dengan Dasawisma setempat. Nah, sahabat keluarga, itu tadi obrolan kita yang pada tataran kebijakan, pada tataran sejarah historikalnya. Untuk selanjutnya kami akan bincang-bincang masih dengan Pak Rizky dan juga bincang-bincang dengan Ibu Neni, Bu Elo dan Bu Yanti terkait dengan hal-hal yang lebih detail lagi, yang lebih teknis lagi tentang penyelenggaraan pendataan keluarga satu pintu itu sendiri.